sih harus ini. Enggak, maksudnya mesinnya harus ini. Dipilah-pilah. Hasilnya Apa sih kapleng nggak punya? ini di sini bentuknya susah Pak. Kapleng ini. Itu Oh, dengan alat ini berarti sudah kapasitasnya tingkat RW Pak, betul ya, sudah volumenya sudah cukup banyak. Kalau rumah tangga kan nggak mesti gini Bu ya, Iya. paling satu gram kresek juga kurang, Iya. itu juga campur plastik ya kan. Kalau nggak masak nggak punya organik, ini kan organik yang masuk sini. Nah baik Ibu ya, ini sudah ada sampah. Sampah ini saya ambil dari samping pos. Ekor yang dihancurin kok, di ember yang itu tuh, paruh aja dihancurin, ya. Lalu dicampurkan dengan gula merah, tapi tidak wajib. Kalau dedak ada jerami boleh. Kenapa dipakai jerami atau dedak? Dia untuk menyerap air atau ya pembuatan kompos yang terlalu banyak airnya sehingga perlu dedak atau jerami. Tapi di sini kita tidak menggunakan jerami karena sulit Jakarta ya. Jadi kalau di daerah masih menggunakan karena dia lebih banyak, apalagi daerah Bandung dingin, perlu dibantu jerami ya. Sederhana saja. Ibu menggunakan ini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Bukan saya eksperimen atau menjual promo ini, tidak. Gula merah juga udah nggak asing lagi. Ini cuma sebentar saja pakainya. Nanti setelah kesana tidak lagi. Ya, dengan volume sampah yang kita lihat di sini sebanyak ini. Untuk berikutnya, kalau dia sudah jadi kompos, maka pergunakan itu, tidak gula. Ya, nah ini saya tidak menghendaki nanti gara-gara pembuatan kompos suaminya nggak bikin kopi, larinya ke sampah kan. Bikinin kompos aja. Kira-kira begitu Bu ya. Nah, saya bilang ini hanya merupakan starter awal saja. Selanjutnya dari Bakali Palura ya, kurang lebih setengah gerobak saya ambil di samping sana atau sampah yang dari sini. Ini dicampur dengan serat-serat yang tadi lebih keras ya. Kalau udah mau dengan sampah harus siap dengan baunya. Yang bau orang suka cari. Orang Bantar Gebang Bu, ada 3.000 penghuni Bantar Gebang mencari rezeki. Bayangkan. Tolong buka. Ya. Bu, ukuran ya. Ya Pak. Kalau ini, satu ini untuk ukuran
2 liter air 2 liter air. ya. Ini katakan bisa 10 liter Pak ya. Berarti berapa ini? 5 kali, atau kita tambahkan ekstra lah, jangan terlalu pelit jadi orang. Agak sosial dikit ya. Tambah 1 lagi. Kan Bapak yang bilang. Agak sosial dikit. 1, Ada bonus. 2, nggak bisa kalau bonus. Kita juga mau bonus. Berapa Pak? Ya. 4. 5. Dikit. 6. Bonus. Ya. Sama ngacainya juga udah pro ataupun sejenis bakteri yang sedang tidur, kalau ada si manis dia akan bangun. Bener nggak? Benar. Manis ini ya, Berapa manis ya. Ada si manis dia bangun. Kita campur ya. Tolong si manis dan si pahit itu diaduk biar supaya rata. Ini sebenarnya tidak membahayakan, tapi kalau kena anak kecil bukan berarti tidak apa-apa ya. Ya, bukan saya demo, saya karena kebiasaan ini bakteri tidur. Tidak apa-apa. Dijilat. Baunya ibu bisa coba, maaf ibu ya. Kayak apa Bu? Kayak asem. Enggak, kayak gula aren. Kalau ibu suka lihat anggur, Iya, Nah. kayak anggur. nah itu. Jadi jangan nanti kasih anak muda, oh ini anggur ya. Salah. Masih aja becek. Apa ibu? Nggak estafet. Biar ini, biar tahu Pak, aromanya. berarti kalau keminum nggak ngabok dong, Pak? Tidak apa-apa, tapi jelek ke perut. Kali biarin minumnya. Perutnya jadi Ya, nanti di perut jadi kompos. Cukup baik kalau di rumah ada makan jengkol, untuk menghilangkan bau-bau, campurkan air beberapa liter, siram aja, jadi kotrek dulu, siram dulu, Ya, biar dia boleh nanti megang ke. Masak sama jengkolnya. Ya biar nggak bau gitu ya Pak dimakan ya. Saya belinya sama Bu Eni, jadi saya bukan saya ya, saya ya. Sebenarnya kalau saya hanya mempraktekkan pembuatan kompos, pembuatan kompos. Jadi bukan pemanfaatan M4, tapi M4 bisa digunakan Iya. untuk menghilangkan bau, antara lain tadi kamar mandi yang bau Bisa ya, pesing. Pak, buat kamar mandi ya? Bisa, ya. Soalnya saya punya. Ya kalau ibu pakai superpel, begitu habis pakai superpel, aromanya enak nggak? Enggak kan? Ada yang enak, ada yang enggak. Itu tergantung permukaan batanya atau ubinnya. Ubin ada yang memang tidak menghendaki permukaan baik ya. Mendingan pakai ini, aromanya enak. Ini sudah. Ya. Kalau udah mau tukang sampah harus bergelut dengan sampah. Tolong disiram, ini jadi satu aja. Jadi satu. Setelah itu kita ini atas di atas, berarti menyimpan air sebanyak ini. Sedangkan pembuatan kompos tidak boleh banyak air dan tidak boleh kurang air. Sedang-sedang saja, ya. Tapi ibu tahu aja penyanyi kali bu ya. Ya, ya. Mantan Pak. Diaduk secara rata. Terus operator siapa? Bapak-bapak siapa nanti? Karena ini tidak harus ibu ya. Saya menghendaki kalau udah skala RW, bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu di rumah ya ambil bawang goreng, ya. Sambil memilah, yang ini jangan dimasukin, ya. Sampai budak juga nggak jadi ini. Iya. Yang di pos lagi menaik Gitu ya. Tiga ya. Satunya, barang kalau dirawat dia tidak akan menimbulkan bau. Kompos kalau diproses dengan baik tidak akan bau dan tidak menimbulkan belatung. Kenapa timbul belatung? Ya orang disekap terus nggak diolah, ya kan? Sama juga kalau kita hidup tidak pernah mandi, itu aja konsep hidup. Ini kayak orang hidup aja. Ya, setelah ini diisi, dia akan menimbulkan panas kurang lebih suhunya antara 40 derajat hingga 50 derajat Celcius. Hingga ya. Makanya di sini ada cerobong-cerobong untuk penguapan. Dia akan menimbulkan
reaksi istilahnya timbul gas metan. Gas metan apa Bu? Gas yang tidak terlihat. Ya, dia akan kalau ada percikan api juga dia akan menyala. Tanya Bu Eni deh, gas metan itu apa, dia lebih tahu daripada Kalau nggak saya. nyala berarti nggak bagus, nggak jadi. Ya, Kalau nggak ya. nyala. Bukan nggak nyala nggak bagus, bagus. Kalau kelebihan gas malah berbahaya. Ya, itu perlu dibuka. Ya, makanya proses ini harus disentuh paling tidak 3 hari atau 4 hari harus dibalik kan begini. Ya, kalau sudah ada dalam sini berarti yang bawah kan lebih banyak airnya. Oleh karena itu 3 hari kemudian Keluarkan lagi. perlu ada pembalikan, dan ini alatnya. Karena demikian biasanya Pak Lurah sebaiknya pakai di wali kota. Jadi kalau gini kan, kalau penuh gini mau nggak mau kan dia harus begini. Dikeluarkan, Dikeluarkan. diaduk lagi. Karena kalau diaduk secara ini dia akan merusak komponen yang di dalam, sulit. Jadi mau tidak mau ditidurkan, dikeluarkan, Diaduk. istilahnya dianginkan, Iya. ya, dibalik, kemudian antara setengah jam atau 1 jam masukkan lagi ke dalam bak ini, dan seterusnya hingga 40 hari. Ya kayak kita udah 40 hari bisa dipakai lah. Kayak Mas gitu Andi, aja. pas dong. Jadi secara normal ya, kalau nggak normal ya nggak bisa juga. Ya, kompos yang bagus adalah kompos yang udah merupakan kayak pasir bentuknya. Jadi bukan basah-basah gitu, dia harus memang kayak pasir. Kayak pasir aja gimana sih? Campur. Makanya kalau ibu beli yang di pinggir jalan itu kan dicampur kotoran kuda. Kalau itu tanaman di dalam ruangan apa enak ada kotoran kuda? Kan tidak mengenakan. Kita murni tanpa kotoran, bisa ditaruh di ruangan tamu tanamannya. Tamu ya, itu keuntungannya kalau buat sendiri ketimbang beli di pinggir jalan, campur terpuk gergaji lah, kotoran kuda, ya, terus apa bekas padi ya. Nah, mana dia gizinya? Proses itu tetap harus basah, akhirnya dia tetap banyak juga. Nah, makanya kan tadi saya bilang Pak ya, ini dia tidak akan terjadi banyak air karena saya proses awalnya tidak terlalu banyak air. Oh iya. Ya, proses awalnya saya tidak terlalu banyak air, cukup dengan sesuai tadi kurang lebih hampir setengah gerobak saya tuangkan di sini Bu ya, 2 karung atau 3 karung, terjadilah 2 tong. 1 tong ini kalau kita publikasi ini biasanya hampir 150 liter nih, kurang lebih ini berapa 200-an ya. Sedangkan untuk gerobak sampah ini kayak model gini kalau kita bisa hampir 2 meter kubik lah masuknya ini sampah. Ini hanya setengah gerobak yang ada. Jadi ini prosesnya dari kompos sampai ke rumah tangga ya. Ya. Jadi bahwa ini ya. Ya. Mungkin bisa feedback. Nah, baik Bu ya. Ini Bu ya, saya tambahkan lagi. Ibu atau Bapak, kalau Ibu nanti sampah ini kompos sudah jadi kompos, Ibu bisa tukar sampah ya. Tukar dengan sampah Ibu. Ibu punya sampah organik, Ibu ya. Sampah keranjang yang tadi yang sudah jadi. Karena Ibu bawa itu kubikasinya lebih besar tapi tidak berat. Kalau sudah kompos dia akan berat karena sudah menyusut. Tapi beratnya yang dinilai. Bisa dimengerti Bu? Tuker. Kalau ada. Jadi Ibu jangan membuang sampah lagi atau kepada ini nanti ada pencatatnya. Kalau perlu di sini tambahkan lagi ada bank sampah. Konsep nasional ini bukan sembarangan. Bank sampah saya yang rapat di Borobudur itu tidak harus melalui izin dari departemen apa saja. Itu muncul dari masyarakat. Kalau sudah ada izin-izin, berarti birokrasi ada orang yang menunggangi cari keuntungan. Bank sampah ini adalah muncul dari masyarakat, tidak ada kena fee dan sebagainya, tidak urusan dengan koperasi. Penyalurannya gimana? Penyalurannya masyarakat sendiri bagaimana menyikapi, ya, tidak ada kaitan dasar hukum. Banyak kan masyarakat punya ide lagi. Jadi di sini diperlukan apa? Inovasi bagi masyarakat sendiri. Bagaimana mengeksplor kebersamaan? Gimana supaya ciptakan ekonomi, lapangan pekerjaan bagi RT RW tempat. Lah yang belum dimiliki. Bisa nggak nih? Tentu adalah
kesepakatan warga. Ya, Pak RW. Oke nggak nih kalau begitu? Ya, Pak RW. Explore deh nih. Tetap saya akan dampingi kalau memang ada kesepakatan. Ayo deh, modelnya kayak apa sih, bank sampah? Saya akan dampingi Pak RW. Ya, siap. Ya, walaupun rumah saya jauh di Bandung, padahal sih rumahnya di sini ya, tapi saya sudah mau pindah ke Bandung nih. Karena saya ingin yang namanya camat lagi muda-mudanya nih, lurah ya. Pokoknya bikin greget supaya Pondok Pinang begini Pak. Ini ada berapa? Bisa jumlah penduduk kalau ada berapa nih? Di mana seluruh Pondok Pinang. Taruhlah 5.000. 50.000. Cara menghitung volume sampahnya gampang. 50.000 kali 0,29 liter. Dah, atau kita bulatkan 0,3 liter. Berapa? 150-an ya? Kan kali 3. Iya. 150 sekian. Sebenarnya volume sampah di sini kurang lebih ada 150 meter kubik. Dah. Bener nggak? Per hari. Bener nggak? Tuh ngitungnya gitu aja. Ya, mestinya ada sampah segitu dan cukup ditangani kendaraan kurang lebih 4 sampai 5. Cara menghitung volume. Baik. Salam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih ini ibu kan saya mau bisa ini ya. Sedikit aja ya. Nanti kena, ya kan? Dulu dia masih wakil. Tahun 2002 atau 2003.